teman-teman semua, kembali lagi di Fosmapedia. Nah, dalam kesempatan kali ini, Fosmapedia akan membawakan materi mengenai tips memilih hewan kurban serta penanganan daging kurban yang tepat. Mengapa kita mengangkat tema mengenai tips memilih hewan kurban serta penanganan daging hewan kurban? Karena masih banyak masyarakat yang bingung, bahkan salah dalam memilih hewan kurban dan penanganan dagingnya. Dalam kesempatan kali ini, tips memilih hewan kurban dan penanganan daging kurban akan disampaikan oleh narasumber spesial dari Laboratorium Ilmu dan Teknologi Daging Fakultas Peternakan UGM, yaitu Bapak Dr. Insinyur Endi Triananto, SPT, MN, IPM, ASEAN Eng. Nah, langsung saja nih teman-teman, mari kita bahas bagaimana sih tips memilih hewan kurban yang baik, layak, dan berkualitas. Jadi, menurut Pak Endi, sebagai salah satu dosen Fakultas Peternakan UGM, pemilihan hewan kurban harus memperhatikan prinsip ASUH, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal, serta hewan kurban harus disembelih menurut syariat Islam. Hewan kurban harus disyaratkan sehat, berkelamin jantan, serta memiliki gigi yang sudah poil, biasanya ditandai dengan tumbuhnya gigi tetap sepasang pada rahang bawah. Hewan kurban tidak boleh dikebiri, memiliki buah zakar yang lengkap, serta hewan kurban harus disyaratkan tidak kurus dan tidak cacat, baik buta, pincang, tanduknya patah, ekornya putus, maupun rusak daun telinganya. Diharapkan dengan pemilihan hewan kurban yang baik akan menghasilkan produksi daging yang baik pula untuk masyarakat. Nah, selain itu, hewan yang hendak dikorbankan harus disyaratkan bebas dari segala penyakit. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa saja sih penyakit yang sering dijumpai pada hewan kurban. Nah, Pak Endi mengungkapkan bahwa beberapa penyakit yang sering dijumpai pada penanganan hewan kurban di Indonesia, baik sapi, kambing maupun domba, meliputi cacing hati, skabies atau biasa disebut dengan kudisan, serta penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan sebagainya. Sedangkan penyakit yang penyebarannya cepat selama penjualan hewan kurban yang biasanya dijual secara berkelompok pada suatu tempat adalah belekan atau pink eye. Namun, penyakit ini bisa ditangani dengan antibiotik selama cepat diketahui. Selain masalah mengenai pemilihan hewan kurban, masih banyak masyarakat Indonesia yang salah dalam penanganan daging kurban. Penanganan daging kurban sangatlah penting dilakukan bagi setiap orang, karena penanganan daging kurban akan mempengaruhi baik tidaknya kualitas daging kurban. Nah, bagaimana sih cara penanganan daging kurban yang baik sebelum dan sesudah didistribusikan? Dikarenakan kondisi pandemi seperti sekarang ini, Pak Endi menyarankan pemotongan hewan kurban dilaksanakan di rumah pemotongan hewan. Namun, apabila masyarakat menginginkan pemotongan dilaksanakan di tempat masing-masing, maka masyarakat yang hadir harus dibatasi, jaga jarak bagi semua operator, serta harus menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Penanganan daging kurban yang tidak higienis akan menyebabkan daging kurban cepat mengalami kerusakan atau busuk, serta dapat mengganggu kesehatan bagi konsumennya. Sebaiknya, penanganan daging kurban ini ditangani atau dipimpin oleh ahli yang mengetahui ilmu penanganan daging. Beberapa teknis yang harus diperhatikan dalam penanganan hewan kurban meliputi pemilihan tempat penanganan daging yang terlindung dari panas dan hujan, ketersediaan tempat dan alat penggantung, kelengkapan alat pemotongan seperti alat pengasah, kapak, gergaji, pisau yang anti karat, serta kelengkapan pemotongan daging ukuran kecil, ketersediaan air, alas, wadah daging yang bersih, dan sebagainya. Penanganan serta pendistribusian daging dan jeroan sebaiknya dilakukan secara terpisah. Hal ini digunakan untuk mengurangi resiko cross-contamination, termasuk dalam hal ini penyediaan tempat cuci jeroan tersendiri, sehingga akan mengurangi kebiasaan mencuci jeroan di sungai.
Penanganan hewan kurban pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini mensyaratkan menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti masker, face shield, hazmat atau baju lengan panjang, sepatu boots, maupun sarung tangan. Untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 selama penanganan hewan kurban, penyediaan sabun cuci tangan atau hand sanitizer sebaiknya disediakan di beberapa tempat secara terpisah, serta operator perlu menghindarkan kontak tangan dengan tidak menyentuh bagian muka atau bagian lain yang berpotensi untuk menularkan COVID-19, menghindari bersin ke arah daging, serta meludah sembarangan di sembarang tempat. Pengurangan risiko penularan COVID-19 bisa juga dilakukan dengan tidak menggunakan perhiasan di tangan. Masyarakat Indonesia masih banyak kesalahan dalam penanganan daging hewan kurban. Nah, apa saja sih kesalahan yang sering dilakukan pada saat penanganan daging kurban dan bagaimana solusinya? Pak Endi menyatakan hal yang harus dihindari dalam penanganan daging kurban biasanya terkait dengan masalah higienitas. Daging kurban sebaiknya dihindarkan untuk tidak menyentuh lantai atau bahan lain yang kotor selama dan setelah pengulitan. Solusinya bisa dilakukan dengan penggantungan dengan cradle atau bisa juga menggunakan tali. Penanganan hewan harus segera dilakukan sesudah hewan ternak dipastikan mati. Daging serta jeroan harus ditangani dan dikemas secara terpisah. Setelah sampai di rumah, sebaiknya daging dikemas ulang dan dipecah menjadi beberapa bagian porsi masak apabila akan disimpan ke dalam freezer. Pengemasan bisa dilakukan dengan menggunakan plastik ziplock ukuran 1 kiloan atau sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari pengemasan dengan porsi kecil ini untuk menghindari rethawing serta daging tidak keluar masuk freezer untuk mengurangi risiko kerusakan pada daging kurban. Dengan porsi kecil ini, konsumen bisa mengambil daging sesuai kebutuhan. Proses thawing sendiri atau biasa dikenal dengan mencairkan daging dari freezer perlu diperhatikan. Penggunaan air panas sebaiknya dihindari karena akan merusak kualitas daging itu sendiri. Prinsip thawing sebaiknya dilakukan secara bertahap, bisa dilakukan dengan memindahkan daging beku dari freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius ke kulkas dengan suhu 5 derajat Celcius. Atau apabila kebutuhan mendesak, bisa menggunakan fast thawing, yaitu meletakkan daging pada baskom dan mengalirkan air keran. Diharapkan dengan metode ini, kualitas daging akan terjaga serta tidak berpengaruh terhadap rasa dan keempukan daging. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan melalui Fosmapedia kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jalan-jalan ke kota membeli minyak, sampai jumpa di Fosmapedia berikutnya.